Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar daripada podcast ini. Kita akan belajar bagaimana cara neuroscience mengubah mindset manusia. Mari kita belajar. Neuroscience mampu mengubah pola pemikiran manusia. Hal ini memicu pada banyaknya pertanyaan yang muncul terkait proses dan peranan yang digunakan untuk mengubah pemikiran atau mindset manusia berbasis neuroscience. Untuk itu, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian neuroscience. Neuroscience merupakan bidang ilmu yang menghususkan pada studi saintifik dari sistem syaraf. Komunitas atau perkumpulan neuroscience didirikan tahun 1969. Namun pembelajaran mengenal otak sudah dilakukan sejak lama sekali. Beberapa hal yang dipelajari meliputi struktur, fungsi, sejarah evolusi, pengembangan, genetika, biokimia, fisiologi, farmakologi, informatika, komputasi, neuroscience, dan patologi dari sistem syaraf. Secara tradisional, neuroscience terlihat seperti cabang dari ilmu biologi. Namun saat ini sudah banyak dilakukan kerjasama peneliti antar bidang ilmu dalam kerangka neuroscience, seperti disiplin ilmu psikologi neuro dan kognitif, ilmu komputer, statistik, fisika, dan kedokteran. Sejarah perkembangan neuroscience yaitu saat neurologi dimulai ketika Cazal, Santiago Ramon Cazal, ilmuwan Spanyol pemenang Nobel tahun 1906, menemukan 4 dasar teori tentang neuron, yaitu yang pertama, sel syaraf sebagai unit sinyal dan blok pembentuk dasar otak disebut neuron. Neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit adalah tunas dari badan sel yang menerima sinyal dari sel lain. Badan sel berupa selaput atau membran yang berisi nukleus atau DNA. Kemudian yang kedua, akson yang berbentuk garis panjang dari badan sel adalah elemen yang menyampaikan informasi dendrit sel lain melalui terminal akson. Ketiga, terminal akson menyampaikan informasi ke dendrit sel lain di sinapsi, yaitu celah antara akson dengan dendrit sel lain. Yang keempat, sinapsis. Sebelum celah disebut presinaptik dan sesudahnya disebut dengan postsinaptik. Neuroscience adalah satu bidang kajian mengenai sistem syaraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem syaraf dan otak merupakan bagian sangat penting bagi proses pembelajaran manusia. Neuroscience dapat membuat hubungan antara proses kognitif yang terdapat di dalam otak dengan proses tingkah laku manusia yang akan dilakukan secara fisik. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap perintah yang diproses oleh otak akan mengaktifkan daerah-daerah penting otak. Studi tentang otak menjadi landasan dalam pemahaman tentang bagaimana kita merasa dan berinteraksi dengan dunia luar, dan khususnya apa yang dialami manusia dan bagaimana manusia mempengaruhi yang lain. Mindset atau pemikiran dapat diubah dalam proses neuroscience, yaitu dengan cara terapi kognitif melalui kesadaran dan pemikiran yang positif agar tercipta mindset yang positif. Seperti contohnya adalah merubah mindset tentang matematika. Terdapat mindset bahwa jago matematika hanya orang terpilih saja. Ada orang berbakat dalam bidang matematika dan ada yang tidak berbakat dalam matematika. Padahal faktanya adalah kita semua berbakat dalam matematika. Berpikir bukan hanya tentang mental, namun juga peristiwa kimia dalam otak. Adanya terapi kognitif akan perilaku manusia dalam membantu untuk mengubah kebiasaan pikiran-pikiran buruk yang otomatis terakumulasi dalam rutinitas sehari-hari manusia. Misalnya, ketika dihadapkan kepada peristiwa hidup yang buruk, daripada menyesalinya dengan berbagai pemikiran dan mindset yang tidak baik dan berlebihan, mengapa tidak terapi dengan neuroscience, yaitu berpikir tentang usaha untuk melakukan yang terbaik sehingga akan mengubah hasil yang diharapkan. Semua bermula pada pola pikiran yang disetting, baik berpikir positif dan solusi yang tepat. Demikian penjelasan tentang neuroscience. Namun kesimpulannya adalah sesungguhnya pertama, betapa ajaibnya otak manusia yang diciptakan Tuhan sedemikian rumit luar biasa. Yang kedua, otak adalah satu bagian yang mandiri yang ada di dalam kendali manusia. Apakah kita di dalam kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing, kita akan melakukan dengan pikiran-pikiran buruk atau pikiran-pikiran yang baik?
Firman Tuhan mengatakan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dipatut dikebajikan, semua yang disebut dengan kebenaran, pikirkanlah semuanya itu. Jadi itulah sahabat podcast M116 tentang masalah kedokteran, berbicara tentang neuroscience, sebuah ilmu pengetahuan bagaimana memahami otak. Itu satu aspek tersendiri, tetapi kita tahu dengan jelas dari otak, kepala sampai ujung kaki Tuhan yang menciptakan, dan rancangan dan semua arsitek agung dari tubuh kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa yang patut kita puji dan muliakan. Namun sesungguhnya apapun penelitian yang dilakukan, maka biarlah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, termasuk pikiran kita. Kalau sudah dikuduskan oleh Allah pikiran kita punya kerelaan dipimpin Tuhan, pikiran kita akan tidak perlu kemudian dengan cara-cara kedokteran sekalipun Tuhan bisa ubahkan kita. Punya pikiran positif, punya pikiran kudus, punya pikiran yang benar, dan punya hati yang penuh dengan sukacita dan hati yang penuh dengan syukur. Shalom, salam podcast M116.